Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan dibahas itu tugas dari minggu kemarin ya, Dek. Kira-kira masih ada yang bingung nggak cara ngerjainnya? Halo? Nggak usah malu ya kalau emang bener-bener belum paham. Soalnya setelah saya lihat jawaban dari kalian semua kemarin tuh masih ada yang salah. Beberapa masih bingung, di antaranya itu tentang ini. Nah, untuk penulisan untuk format ini kan kemarin juga sudah saya singgung, sudah saya jelaskan untuk pengurangan biaya jabatan itu 5% dikali gaji bruto atau penghasilan kotornya. Ini maksimal kalau 1 bulan itu 500.000. Jadi kalau misalkan hasilnya ini lebih dari 500.000, jadi tetap kita nulisnya cuma sampai 500.000 aja. Tapi kalau hasilnya kurang dari 500.000 ya ditulis semua. Jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Nah, ini kalau kita menghitungnya per bulan ya. Kalau misalkan kita langsung menghitungnya 1 tahun, ini 6 juta rupiah untuk 1 tahun. Jadi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000. Jadi maksimal itu kalau per bulan itu 500.000. Jadi kalau 1 tahun itu maksimal 6 juta. Demam belum? Bahas tugas kemarin. Ya kemarin kan minggu kemarin saya suruh absen di YouTube ya, tapi yang absen itu sampai sekarang baru 13 orang. Lainnya langsung aja bahas tugasnya. Di sini soal pertama, Santi berstatus belum menikah dan bekerja sebagai pegawai tetap di sebuah perusahaan makanan dengan gaji yang dibayar mingguan sebesar 2.500.000. Besarnya PPh 21 seminggu bila minggu pertama pada bulan Januari dan hanya menerima penghasilan gaji saja. Perhitungannya, karena gajinya tadi didapat mingguan, jadi untuk menghitung per bulannya, gaji pokoknya 2.500.000 ini kita kalikan 4. Kenapa 4? Karena dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu, otomatis dia menerima gaji sejumlah 4 kali dalam 1 bulan. Jadi gaji 1 bulannya Santi itu sebesar 10 juta. Nah, untuk pengurangan biaya jabatannya itu 5% dikali penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Karena ini tadi dia hanya mendapatkan penghasilan dari gaji saja, jadi ya penghasilan brutonya ini masih dari gaji saja. 5% dari 10 juta adalah 500.000. Karena maksimal dalam 1 bulan
hanya 500.000 ya kita tulis 500.000. Nah, penghasilan neto 1 bulan yang didapatkan Santi sebesar 9.500.000. Ini 1 bulan. Nah, untuk mengetahui penghasilan neto 1 tahunnya, penghasilan neto 1 bulan kita kalikan 12. Jadi sebesar 114 juta. Nah, untuk PTKP, karena Santi belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, jadi PTKP-nya ini untuk WP sendiri, wajib pajak sendiri, itu sebesar 54 juta. Jadi penghasilan itu 1 tahun, kita kurangin PTKP-nya Santi yang untuk WP sendiri, 114 juta ini kita kurangi 54 juta, hasilnya penghasilan kena pajaknya Santi dalam setahun ini 60 juta. Dan untuk menghitung pasal 21 terutangnya, karena ini lebih dari 50 juta, jadi kan ada beberapa layer itu. Yang layer pertama itu 0 sampai 50 juta, kita pakai 5%. Jadi 5% kita kalikan 50 juta, hasilnya 2.500.000, dan sisanya 10 juta karena ini 60 kan, sudah kita pakai 50, jadi sisanya 10 juta. Ini kita pakai layer kedua, yaitu 15%. 15% dikali 10 juta, 1.500.000. Nah, ini kita untuk mengetahui PPh pasal 21 terutangnya, 1 tahun PPh pasal 21 terutang 1 tahunnya, ini kita jumlahkan dulu dari layer pertama dan layer kedua. 2.500.000 dan 1.500.000 ini kita jumlahkan, hasilnya 4 juta. Ini untuk PPh terutang 1 tahun. Nah, untuk menghitung PPh terhutang 1 minggu, tentunya kita juga harus menghitung PPh terhutang 1 bulan. Ada juga tadi yang langsung menghitung PPh 1 minggu. Hasilnya sama, cuman kan memang kita harus menghitung PPh terhutang 1 bulannya dulu. Untuk PPh terhutang 1 bulannya, kita dari PPh terhutang 1 tahun kita bagi 12, hasilnya 333 sekian ini. Dan untuk mingguannya, dari PPh terhutang 1 bulan kita bagi 4, hasilnya 83.333 rupiah ini. Ada yang masih salah? Kalau masih salah nanti dibenerin ya, Dek. Soalnya saya lihat beberapa masih ada yang salah dalam perhitungannya. Untuk tugas soal nomor 1 ini saya kira mudah, saya kira sudah paham semua. Saya informasikan lagi, untuk pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan evaluasi atau tes. Kalian harus percaya diri, kerjain sendiri, jadi nanti kalian tuh bisa tahu, bisa mengukur kemampuan kalian tuh sampai mana gitu. Jadi dikerjakan sendiri, yang penting itu hasil kalian sendiri, mau bagus mau jelek, yang penting itu hasil kalian sendiri. Jadi kalau bisa ya usaha sedemikian rupa biar hasilnya bagus. Ada yang mau ditanyain nggak ini? Kak, nanti itu soalnya ada uraian nggak? Tadi buat bilang enggak, karena biar mudah buat ngoreksi, jadi nanti pilihan ganda. Tapi meskipun pilihan ganda, nanti mungkin satu sama lainnya itu nanti beda. Soalnya nanti beda, gitu. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak ada. Kalau tidak, saya tutup pertemuan kali ini.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.